أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu al mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yang masih berkaitan dengan pembahasan yang keutamaan sahabat. Iya. Sebelum kita memulai, ada yang masih ingat mengapa kita atau pembahasan tentang sahabat ini dimasukkan dalam usul i'tiqad, pokok-pokok akidah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ada yang bisa menjawab mengapa disebut? Mengapa kita harus membahas tentang keutamaan para sahabat? Ya, bisa dilihat catatannya. Ya agak ini ya, ada sahih, benar ya. Jadi kata kuncinya sebagai wasilah, sebagai thariqah, sebagai jembatan sampainya ilmu sunnah, sampainya pembelajaran taklim, sampainya implementasi bagaimana sunnah itu dipraktekkan oleh baginda Nabi SAW, bagaimana agama itu dipahami, bagaimana agama itu diwariskan, diajarkan, dipraktekkan. Itu semua tergambar nyata oleh praktek para sahabat. Metodologinya seperti apa, bagaimana cara meneliti, memahami agama Islam itu dengan benar. Kan masing-masing akal punya pemahaman sendiri-sendiri, betul apa tidak? Jadi dengan adanya mereka ridwanullah alaihim, maka bihaulillah wa quwwati, agama itu sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang ada, hadis-hadis yang tertulis. Ya. Ada yang lain menambahkan? Iya betul. Jadi bertemu langsung beda. Laisal khabar laisal, sebagaimana dikatakan laisal khabaru kal muayyanah. Tidak sama orang yang mendapatkan khabar, informasi, dengan orang yang secara langsung menyaksikan, muayyanah bil ain, artinya benar-benar menyaksikan wahyu itu turun. Bagaimana ya langsung Rasul SAW di hadapannya. Makanya sahabat itu memiliki kemuliaan tersendiri yang tidak bisa digapai oleh orang-orang setelahnya. Dan juga ini menjadi sasaran empuk bagi siapa?
orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jadi tidak bisa langsung menghancurkan serta-merta Al-Quran langsung diubah seperti itu. Tidak bisa mental atau mencela Rasul. Tidak bisa juga, terlalu kuat figurnya. Akhirnya yang celah untuk menghabisi Islam adalah dengan melupakan sejarah sirahnya sahabat itu. Lupa, taunya ya orang-orang mutakhirin saja. Cerita-cerita yang akhir saja. Enggak tahu siapa profil-profil di balik Khulafa Ar-Rasyidin itu siapa, bagaimana karakter mereka, kenapa kok Allah meridhoi mereka, khususnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga seperti itu. Nah, di sini diangkat ya. Ada tambahan, Mas Pak? Baik, itu ya diantara ini sebab. Ada beberapa sebab-sebab yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lanjutkan kemarin membahas tentang bagaimana permasalahan kedudukan khilafah. Apa kesimpulannya kemarin? Bahwasanya sepakat setelah sepeninggal Nabi alaihissalam, sebagaimana ucapan An-Nazim rahimahullah dalam manzumah Al-Haiyah kita bahas kali ini, yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin, ya, katakanlah sebaik-baik manusia setelah Nabi Muhammad wazirahu, wazirnya. Wazir itu mu'in, ya, pembantu, penasihat. Kalau bahasa sekarang mungkin menteri gitu ya. Qidman thumma Utsman al-arjahu, setelah keduanya yang mendahulinya kemudian Utsman yang paling rajih. Al-arjahu menunjukkan adanya khilaf. Ar-rajih kemarin apa? Al-arjahu sebagaimana dinukil ijma', sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang rajih setelah khilafah yaitu setelah Abu Bakar dan Utsman, Abu Bakar dan Ali, Umar, Abu Bakar dan Umar siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Barang siapa yang mencela, nah ini prinsip pokok ahli akidah ahli sunnah. Barang siapa yang mencela kedudukan setelah Abu Bakar dan Umar, dan mereka mencela setelahnya tentang kedudukan khilafah Utsman bin Affan, maka itu dolal, adalah kesesatan. Ya. Sebagaimana yang dianggap yakini oleh Rafidhah. Rafidhah itu sempalan dari Syiah ya, ekstrimnya. Yang mereka meyakini khalifah yang berhak setelah Rasul itu Ali. Ya, yang sudah sebagai hak paten, jadi al-wasi, ya. Dan mereka menganggap bahwasanya sahabat itu mendolimi Ali, ya. Mereka menganggap para sahabat yang lain itu mencuri khilafahnya Ali, sehingga mereka melaknat Abu Bakar dan Umar, menamakan mereka berdua sebagai berhalanya Quraisy, kedua berhala Quraisy. Nah, inilah kekufuran dan kesesatan yang menyelisihi ijma'. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti ya, prinsip ya, yang pokok yang telah digariskan oleh para ulama, bahwasanya khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Ali. Adapun yang berselisih tentang afdholiyah secara personal, apakah Ali lebih baik ataukah Utsman lebih baik secara personal, bukan masalah khilaf, bukan masalah khalifah, maka itu masih musallam ya. Perkaranya amruha sahlun, kata Syekhul Islam. Ya. Yang muskilah adalah yang mempermasalahkan apa tadi? Kedudukan khilafah.
jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khalifah pertama disebutkan di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah afdalul khulafa, khalifah paling afdal. Mengapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah memuliakan di surat An-Nur ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Ya. Wala ya'tal, tidak ya seyogianya dia bersumpah. Ulul fadli adalah orang yang memiliki keutamaan. Ini mengisyaratkan kepada Abu Bakar. Jadi asbabul nuzulnya itu ayat ini ditunjukkan kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dinamakan ulul fadli karena memang beliau memiliki keutamaan berupa apa? Al-munfiq, orang yang menginfakkan. Wasa'ah, ya, manusia yang memiliki kelapangan rezekinya, kelapangan di rezeki. Jadi di sini ceritanya jamaah rahimahullah, beliau biasa memberikan sebagian hartanya untuk Mistah bin Utsatsah. Ya. Jadi Mistah ini adalah kerabat daripada siapa? Abu Bakar. Yang biasa dikasih mukafaah. Biasa dikasih apa? Mukafaah. Apa istilah mukafaah itu istilahnya? Ya gaji, uang saku. Ya, ketika terjadi fitnah, ya, si Mistah ini ternyata ikut-ikutan, ya, tertipu dengan fitnah yang disematkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang diisukan apa terjadi ya dengan yang lain ya. Maka itu tidak benar, tapi ternyata si Mistah ini ikut-ikutan menyebarkan berita dusta itu dan ikut membenarkan berita itu. Maka apa yang terjadi? Abu Bakar marahnya luar biasa. Ini udah tak orang udah tak kasih duit, ternyata kok berani-beraninya ikut-ikutan fitnah. Maka beliau Abu Bakar bersumpah, marah, saking marahnya, nggak mau aku boikot, bener boikot, nggak mau ngasih lagi, mau. Makanya turun ayat ini. Tidak sempatasnya orang yang Allah berikan kemuliaan, orang yang Allah berikan apa kelapangan rezeki untuk memboikot kerabatnya. Itu ya. Lihat bagaimana setelah itu apa yang terjadi. Ya, intinya dalam ayat itu menunjukkan sifat yang mulia. Apa itu? Ulul fadlil dan asah. Disifati dengan orang yang memiliki keutamaan dan kedermawanan, ya. Ini menunjukkan apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita cermati bahwasanya kita mengambil pola atau kita belajar dari sahabat Abu Bakar yang dididik oleh Allah Azza wa Jalla, keikhlasan dalam memberi. Ya. Belajar ikhlas, memaafkan. Yang tadinya marah, ya. Dendam, marah, tidak mau ini, tapi pada akhirnya ketika turun ayat ini, maka beliau radhiyallahu taala anhu lebih mengedepankan nasihat dari Allah dan Rasulnya, sehingga beliau rela, ridho menerima itu dan ikhlas memaafkan. Memaafkan itu nggak gampang loh, apalagi terhadap kerabat orang terdekat yang ternyata mengecewakan, ya. Ada hal yang sangat mengecewakan kita, padahal kita sendiri membantunya, udah dibantu kok malah mengecewakan. Nah, kok ternyata masih dibantu. Nah, ini luar biasa. Ini berarti makomnya sudah ya tidak ya, kalau nggak ikhlas nggak akan memaafkan. Ya, harus menerima. Pertama dia menerima, baru dia bisa memaafkan.
Kan seterusnya ayatnya ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, ya kan? Tidaklah kalian suka kalau Allah mengampuni kalian, kan Allah mengucapkan seperti itu kepada beliau. Maka langsung Abu Bakar ya udah nggak apa-apa. Nah ini jadi kebencian kepada seseorang itu tidak sebuah, kalau bahasa psikologinya itu sebuah kemelekatan. Artinya hal itu tidak boleh ada dalam diri seorang yang ikhlas karena Allah, ya, ridho. Lebih-lebih dia sedekah lagi. Jadi bukan hanya memaafkan tapi tetap memberi. Nah ini lebih berat ujiannya. Dan membuktikan, terbukti bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar as-siddiq. Ya. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan sahabat Abu Bakar, keutamaan adalah disebutkan dalam ayat surat Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain. Ya. Disebutkan di sini Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir akhrajuhu, mengusirnya berdua, ya, thaniya isnain. Siapakah berdua itu? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Itu ijma, ya. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ya, ketika beliau mengatakan kepada sahabatnya. Nah, di sini asyahid barakallahu fikum, ketika mereka di gua apa ini? Hah? Gua Sur, ya, di Gua Sur ketika ya dikejar oleh kaum musyrikin, sembunyi di sana. Ketika itu kan perjalanan menuju ke mana? Madinah, hijrah, ya. Rasul mengatakan idh yaqulu li sahibihi. Nah, sahib, ya kan. Maka di sini menetapkan sahib, ya, teman suhbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Abu Bakar termasuk afdhalus sahabah. Nah, la tahzan, ya, innallaha ma'ana. Ya. Jadi asyahid di sini kata li sahibi, artinya benar-benar ditetapkan dalam ayat bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat. Yang kemudian ya dari sini saja kita bisa mengambil beberapa poin bahwasanya sifat sahabat sejati, ya kan. Kalau kita belajar sirah tentang bagaimana peristiwa di Gua Sur itu, maka yang terjadi ketika beliau melindungi baginda Rasul SAW, sahibnya, ya, dipastikan aman tempatnya, ya kan, dibersihkan dulu lubang-lubangnya yang mengkhawatirkan ada hewan-hewan yang berbisa di situ, tempat-tempat itu ditutupi sama kain, ya, beliau radhiyallahu ta'ala. Kemudian ada tersisa 2 lubang situ yang kemudian beliau tutup dengan kedua kakinya. Di suatu saat ketika Rasulullah tertidur di pangkuannya, itu ada yang menggigitnya, ada hewan berbisa yang menggigitnya, sampai nggak tahan sakit, sampai menangis, sampai meneteskan air mata, sehingga Rasulullah terbangun. Ya, kemudian didoakan. Itu saking bagaimana teman sejati, sahabat sejati itu benar-benar punya sikap ithar. Ya, ithar itu apa kemarin itu? Mengorbankan, ya, lebih orang lain, mengorbankan demi orang lain, ya, dan sifat berkorban demi orang lain, ya. Ithar melindungi, berkorban, mengorbankan dirinya demi melindungi sahabatnya yang tercinta, Nabi alaihissalam. Kemudian juga
Di situ di kisah itu beliau bagaimana mendukung dakwahnya, ya kan? Bagaimana Abu Bakar mendampingi Rasul SAW. Kemudian bagaimana ya, dan seterusnya. Ya. Pernah juga diceritakan di sini bahwasanya beliau juga yang tidak kalah penting apa itu? Trust. Apa itu trust itu? Kepercayaannya, ya, dipercaya. Jadi sahabat itu adalah orang yang dipercaya, bukan hanya sekedar ada maunya, ya, tapi benar-benar dipercaya, bisa didelegasikan. Kalau ada permasalahan, tolong ini bereskan, itu sahabat sejati. Itu ya. Jadi memang sahabat yang sejati seperti itu. Semuanya adalah lillahi ta'ala, bukan karena ada maunya. Ya, namanya juga itsar. Itu karena Allah ya. Bukan karena ingin validasi manusia. Itu penyakit itu malahan. Iya, berkorban karena ingin mendapat validasi itu penyakit itu. Karena ini benar-benar berkorban untuk Allah, bukan hanya untuk mendapat validasi manusia. Memang mencari ridha Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bagaimana jasa beliau, kita lihat dalam sejarah ketika Rasulullah SAW meninggal, maka semua sepakat para sahabat untuk memilih Abu Bakar. Dan di situ ada peristiwa penting di mana ketika sebagian kaum Arab itu murtad. Iya. Maka ketika itu beliau alaihissalam, salah satu jasa besar beliau adalah memerangi mereka, orang-orang yang murtad, orang-orang yang mulai goyah imannya. Rasul sudah meninggal kan gitu. Ibaratnya kayak udahlah, nggak ada lagi yang tokoh yang bisa dipanut, jadi panutan. Futur orang-orang pada mulai semangatnya mulai hilang. Akhirnya ada yang murtad sebagian. Maka disinilah Abu Bakar tampil memerangi mereka, ya, menekan dan berhasil bihauli menekan angka orang-orang yang murtad tadi. Di antara fadilahnya dan sangat banyak sekali. Dan dinamakan As-Siddiq. Kita tahu bahwasanya derajat Siddiq itu adalah posisinya setelah para nabi. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, maka mereka orang-orang yang Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, ini mengisyaratkan kepada surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, terus siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan istiqomah, ya. Siratal mustaqim kan jalan istiqomah. Apa itu? Jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat atasnya. Nah, di sebagian tafsirnya an'amallahu alaihim, siapa itu? Minan nabiyyin, orang-orang para nabi, rasul. Ini sudah makomnya sudah selesai, ya. Tinggal ada yang lain yang insya Allah kita semua berpotensi untuk itu. Ya, tinggal pilih. Kalau pengen, ya, ada yang as-siddiqin, orang-orang yang jujur, artinya orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar-benar honest, ya. Orang yang jujur, tulus, itu makomnya tinggi di sisi Allah, karena ujiannya besar, berat, ya. Ujian hati, keikhlasan di situ letaknya. Kemudian asyuhada, orang-orang yang syahid, ya, berjuang, para pejuang di jalan Allah. Ya, kita semua
ini berjuang di jalan Allah, menuntut ilmu. Kita semuanya, ya. Kemudian as-solihin, orang-orang solih. Solih itu apa sih? Soluhaya suluhu. Orang-orang yang solih. Orang solih itu berarti orang yang melakukan amal solih gitu. Ya, amal solih, amal yang solih. Apapun itu, amal, kegiatan, pekerjaan. Ya. As-solih, orang-orang yang melakukan amal solih. Baik itu profesinya sebagai nggak harus dai, nggak harus ustadz, ya kan. Mungkin dia seorang dokter, orang semua memiliki amal. Tapi harus solih. Solih itu berarti nafi' li nafsi wa li ghairi. Harus berguna bagi diri dan orang lain, kan gitu. Nah, itu amal yang solih, ya. Wassolihin, orang-orang yang memang bekerja tekun, konsisten, disiplin dengan amalnya. Itu orang-orang yang solih. Ya, dengan berbagai macam profesi yang digelutinya. Yang awalnya hanya rutinitas, maka dia menjadikannya niatnya lillahi ta'ala, ya, solihun li nafsihi wa li ghairihi. Maka hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baik rafiq adalah mereka ini semua. Teman, sebaik apa itu? Circle, ya. Cari teman-teman seperti itu. Sohib, ya. Rafiq dijadikan ya panutan, teman. Kita bertahun sama mereka. Ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang para pejuang, syuhada, ya. Orang-orang yang solih, ya. Wasiddiq dalam bahasa Arab itu bentuknya berarti katsirus sidq, banyak jujurnya. Ya, ini al-mubalaghah fi sidq. Jadi superlatif, ya, sifatnya banyak jujur. Ini mengisyaratkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Rasulullah SAW bersabda, la yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa. Senantiasa seseorang itu yasduq. Yasduq itu berlaku, bersifat, melakukan kejujuran. Wa yataharra as-sidqa. Nah, ini yang sulit di sini. Dan dia terus-menerus berusaha konsisten dengan jujur. Ya. Hatta yuktaba indallah, sehingga karena habitnya, karena kebiasaannya dia jujur. Karena kejujuran itu tidak bisa instan, ya ikhwah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Semua kebiasaan baik itu perlu apa yang namanya pembiasaan, tikrar, termasuk as-sidq. Yang itu dibuktikan dengan amal-amal yang kecil-kecil dulu, ya. Dan dia berusaha untuk jujur sebagai habit, kebiasaan. Sehingga apa yang resultnya, hasilnya apa? Hatta yuktaba indallah siddiqan. Sehingga Allah menulis baginya di catatan takdirnya sebagai orang yang jujur, siddiq. Nah, ini bisa dipahami, ya. Tsumma min ba'dihi, kemudian setelahnya ada Umar Al-Faruq. Baik, dari sini maka kita bisa mengambil beberapa poin, ya. Abu Bakar dari akhlak dari sedikit daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Bagaimana profil beliau sebagai apa? Sahabat sejati. Yang dipercayai. Yang rela mendukung dakwah Nabi yang dituliskan baginya sifat karakter siddiq, itu yang kata kuncinya kan di situ, siddiq, ya. Bagaimana membangun kebiasaan baik, yaitu jujur, tulus, ikhlas.
Itu mindset yang harus diterapkan bagi kita semua. Tidak mungkin kita bisa menyamai beliau. Sudah di makom yang sudah selesai, makom yang luar biasa. Tapi kita paling tidak mencontoh ya daripada karakter atau mindset siddiq itu. Disiplin, ya, konsisten, jujur bagi baik dirinya, ya. Kan kadang orang tidak jujur bagi dirinya itu gimana sih contohnya? Ada yang tahu? Ya, ya. Denial apa istilahnya? Denial itu apa sih? Mengingkari. Dia aslinya nggak mau, tapi dia nggak enakan gitu loh, paham ya? Itu nggak jujur. Memang susah, jujur itu memang sulit ya. Sungkan ya, sungkan. Aslinya nggak mau tapi nggak enakan. Itu nggak jujur dengan diri sendiri. Dia denial, pelarian. Dia harusnya melakukan sesuatu, tapi karena gara-gara sesuatu akhirnya dia nggak jujur bagi diri. Orang nggak jujur dirinya itu merembet kepada yang nggak jujur sama Allah juga. Melakukan sesuatu karena riaan, karena ingin dilihat manusia, ingin dilihat validasi manusia, ingin dilaporan sama bos, apa ya, karena nggak enakan dilihat temennya. Bukan itu nggak jujur berarti sama Allah. Itu berat, itu ujiannya. Ya kalau lagi lapang, kalau lagi sulit, nah itu ujiannya, masa sulit. Ya kalau pas temennya lagi lapang, ya, banyak orang dekat sama dia, nggih Pak. Sorry. Ya, lagi banyak duit, banyak yang deketin. Coba kalau lagi butuh bantuan, nah itu ketahuan mana teman yang jujur, mana pura-pura yang nggak tahu, hilang semua teman-temannya. Ya itulah, sidq itu memang susah. Secara teori gampang, tapi prakteknya tidak gampang. Itu makanya kita terus-menerus berdoa kepada Allah. Baik, kemudian setelahnya ada Umar Al-Faruq. Ya, kenapa dinamakan Al-Faruq? Dalam bahasa Arab Al-Faruq itu kan farraqa yufariqu, artinya memisahkan. Memisahkan apa? Bainal haqqi wal batil, antara hak dengan batil. Nah, dari sini aja sudah ketahuan profil beliau radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab. Bagaimana beliau itu memang disegani, profil yang ketika orang dengar nama Umar sudah langsung haibahnya atau kewibawaannya langsung keluar. Ya. Demikian juga ketika beliau masuk Islam setelah Hamzah, ya, ya. Maka apa yang terjadi? I'tazal Islam. Maka Islam pun menjadi apa? Jaya. Kan dulunya dakwahnya dimulai dari dakwah sembunyi-sembunyi kan Rasulullah. Ya, tapi setelah masuknya Islam Hamzah dengan Umar, udah ini menjadi Islam sebagai makin kuat, ya. Bisa dengan sebab mereka, Islamnya mereka. Jadi dulu itu sebelum Islamnya Hamzah dan Umar, dalam sejarah disebutkan bahwasanya kaum muslimin itu mustad'afin, lemah, ya. Muhtafin, ya, lebih cari aman lah, sembunyi. Di mana? Di Darul Arqam. Dakwahnya ya mungkin di rumah. Ya, di rumah Darul Arqam namanya itu. Ya nggak di masjid, nggak di tempat lapang seperti itu. Nggak ada yang berani waktu itu. Bukannya Rasul nggak berani, tapi memang untuk kemaslahatan. Ketika masuk Islam Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, maka mereka berani tampil keluar ke Masjidil Haram, ya, dengan identitas yang jelas, tidak sembunyi-sembunyi lagi, pede. Karena ketika mereka berdua itu berkumpul, nggak ada yang berani mendekatinya, ya. Sehingga Islam saat itu mulia, jaya dengan perantara mereka, ya.
Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Kita senantiasa dalam keadaan jaya sejak Umar masuk Islam. Maka dinamakan Al-Faruq. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah komunitas ya dakwah sama Islam, muslimin, kaum muslimin itu perlu sosok yang namanya orang yang disegani, ditakuti gitu loh maksudnya. Paham enggak? Jadi orang melihat, oh ada Pak Fulan, orang udah segen gitu. Kita perlu sosok seperti itu. Jadi Islam itu bukan hanya gambarannya lembut, ya lembut dalam satu sisi seperti Abu Bakar, tapi dalam satu sisi perlu sosok orang yang tegas, kuat, kokoh karakternya. Mungkin kalau bahasa psikologinya mungkin koleris ya gitu ya, orang yang punya ekstrovert gitu ya, koleris, ekstrovert ya. Jadi punya karakter yang menjunjung tinggi prinsip ya. Maka beliaulah Al-Khalifatus Tsani, afdhalus sahabah, sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq. Huma, mereka berdua dinobatkan sebagai wazirnya Rasul SAW. Ya, penasihat pribadi, menteri, mustasyar ya bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang pemimpin itu memang perlu dua karakter yang menyertainya, yaitu sifat yang lembut dan sifat yang keras. Lembut dan keras itu kalau sesuai dengan tempatnya itu adil namanya, adil, bagus. Paham, bisa dipahami ya? Kalau tanpa Umar, wallahu alam apakah Islam bisa sampai ke Eropa kan gitu, menyebarnya dakwah itu. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi memang plus minus ya. Jadi salah satu sisi dengan bijak, kelembutannya, bijaknya Abu Bakar, tapi salah satu sisi terkadang Rasulullah juga minta nasihat Umar. Ini gimana ini? Udah selesaikan aja, babat aja kan gitu misalnya. Babat aja itu nanti. Sebenarnya benar, tapi kadang Abu Bakar jangan masa kita bunuh nanti dikira gimana, itu sahabat, tapi Umar tahu itu munafik itu ya, tapi kan orang nggak tahu itu ikut sholat kita, nanti dikira nanti timbul fitnah lagi. Akhirnya Rasulullah ya udahlah nggak usah dibunuh, padahal Umar tahu ternyata emang bener. Suatu saat kan dalam sebuah kasus itu ya, itu si munafik itu memang melahirkan para problematik orang-orang yang yang muskilah setelahnya ya, itu sejarah ya, ada sejarah seperti. Taib, syahid barakallahu fikum. Jadi keduanya itu memang dibutuhkan dalam perjuangan Islam kala itu. Atau secara poinnya berarti seorang pemimpin harus punya dua profil yang harus ada. Kemudian disebutkan bahwasanya mereka itu sebagai muazir, muayyid li walil amr, sebagai pembantu, penasehat bagi pemimpin. Sebagaimana Allah berfirman tentang Musa alaihissalam, wa ja'alna ma'hu akhahu Haruna wazira. Dan kami jadikan bersama Musa alaihissalam saudaranya Harun. Harun sebagai apa? Nabi Harun wazirnya, sebagai penasehatnya, sebagai menteri sebagai pembantunya. Ya, jadi Nabi Musa tidak sendiri. Karena Nabi Musa itu memang karakternya ya gitu sat gitu ya. Tapi ada kelemahan yang di situ dilengkapi oleh Harun, karena Harun itu fasih dalam bernegosiasi, itu lebih pinter gitu ya. Makanya Allah mengirimkan Harun sebagai wazirnya untuk menghadapi siapa? Fir'aun ya, rajanya narsisme dan ya. Yu'aziruhu ya.
Waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikan untukku pembantu dari keluargaku Harun saudaraku. Ushdud bihi azri, yang meneguhkan dengannya azri, kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri, dan menjadi sekutuku dalam urusanku. Baik, itulah fungsi daripada apa? Wazir, ya, dalam sebuah pemerintahan. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Utsman Al-Arjahu yang ketiga. Mungkin bisa azan dulu ya. Udah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Ketiga dalam keutamaan, kedudukan yang ketiga, yaitu huwa min awwalis sabiqin al-awwalin Islam, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau pernah hijrah 2 kali semasa hidupnya, pernah hijrah ke negeri Habasyah dan juga ikut hijrah ke Madinah. Beliau juga terkenal dengan kedermawanannya, ya, sikap dermawan. Telah menginfakkan banyak hartanya di jalan Allah. Di antaranya beliau membeli sumur rumah, namanya sumur rumah yang dulu punya Yahudi, ya, yang ketika itu masa paceklik, masa kesulitan, yang mana kaum muslimin harus membayar mahal, yang kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dan bersabda, mensayembarakan kepada sahabat, man yahfir hadzal bi'ra walahul jannah. Barang siapa yang yahfir, yang membeli, ya, bahasa kita, ya, membeli sumur ini, maka dia bisa mendapatkan surga. Maka langsung inisiatif, langsung Utsman, langsung ini, wah ini kesempatan, ya, disitulah kesempatan. Dia punya kekuatan finansial, tapi nggak semua orang bisa. Yang kan ceritanya kan dia pengen beli kan, Utsman pengen beli sumur itu dengan harga mahal, tapi ditolak sama Yahudi. Nggak mau, nanti kalau kamu beli, nanti aku nggak bisa jualan, nanti bagianku apa, nanti maisyah nggak ada. Ya udah, kini sehari kamu, sehari aku beli separuh. Akhirnya itu mau orang Yahudi itu dibeli selang-seling itu loh. Sehari punyanya Yahudi, sehari punya Utsman, dan seterusnya seperti itu. Itulah bagaimana beliau itu memang mental pedagang, ya, negosiasi, pintar negosiasi. Akhirnya mau. Ketika di harinya Utsman, maka apa yang dilakukan Utsman? Diwakafkan, digratiskan airnya. Silakan kalian ambil di hari saya untuk 2 hari. Paham ya? Jadi di hari ketika jatahnya Yahudi itu nggak ada yang mau beli, ya, karena sudah diborong sama kaum muslimin di hari itu. Jadi galonnya itu dipenuhi sampai cukup 2 hari, ya, gitu kira-kira. Akhirnya saya kan rugi, akhirnya pusing ya, aduh gimana ini ya. Ya udahlah, tak nemui Utsman lagi, tolong dong beli dong. Nah, awalnya itu dibeli kalau nggak salah sekitar dalam sebuah riwayat ya 12.000, kira-kira 12.000 dirham. 1 dirham itu tinggal dirupiahkan aja lah itu. Terus akhirnya Yahudi itu minta ke Utsman, beli lagi dong separuh lagi dengan harga yang sama. Ditambah 12.000 dirham lagi. Jadi totalnya 20 ribuan dirham. Satu dirham itu apa? Perak, ya. Nah, ya dikira-kira aja gitu, berapa 1 perak. Nah, di saat itu, ya itulah kesempatan
dapat firasat untuk aku harus membeli. Nah, itu taufik dari Allah ya. Itu yang kedermawan dan kepiawaian Utsman. Yang pertama. Yang kedua, beliau juga di masa sulit juga, ketika itu kaum muslimin butuh pasukan, namanya Jaish al-Usrah, pasukan sulit. Usrah itu dalam bahasa Arabnya sulit, artinya memang masa sulit. Waktu itu nggak ada SDM-nya, SDA-nya apalagi, serba kekurangan. Tapi karena Rasulullah butuh, wis tak siapkan semua, akomodasinya apa aja wis semua dipenuhi sama Utsman. Jadi ontanya, kudanya, serta perbekalan untuk diutus ya. Jadi diperintah Rasul untuk ekspedisi ke Tabuk waktu itu, 9 Hijriah, dikirim Nabi ke sana untuk mengawasi Romawi, antisipasi semua ya, biar enggak dianu sama Romawi waktu itu. Ya, dari situ kita lihat bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu luar biasa dermawannya, semangatnya jihad, keberaniannya. Oh ya, juga jangan salah, itu bi'ru rumahnya itu kalau kita ke Madinah, kalau kita diizinkan Allah untuk ziarah Madinah, itu masih ada itu loh, sumurnya Utsman loh. Bahkan rekeningnya masih ada, rekening atas nama Utsman. Mengalir uangnya dibikin hotel dan semua yang untuk kebutuhan kaum muslimin. Bisa dibayangkan itu amal jariahnya mengalir sampai sekarang. Itu menunjukkan apa? Air. Pentingnya air. Menguasai air. Ya, sumber kehidupan. Ya, artinya aset-aset yang perlu kita kuasai itu harus dikuasai. Ini memang langka besok. Air itu termasuk barang yang berharga. Termasuk perkebunan, pertanian. Ya. Taib, itu diantara ya. Kemudian kemudian beliau juga menikahi siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ya. Dari anak dari Khadijah. Ya kan, ada Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah itu. Nah, 2 putri Rasulullah itu, Rasulullah rela memberikan 2 putrinya untuk Utsman. Menunjukkan apa? Ya, rasa amannya ya kan, beliau bisa diandalkan. Ya, artinya ya kalau menyerahkan putrinya kepada seseorang berarti kan ada kepercayaan, ada amanah ya kan. Ya, tidak sembarang orang. Ya. Ini menunjukkan keutamaan beliau diantara salah satunya. Taib. Terakhir adalah siapa? Ali ya. Ali bin Abi Thalib. Wa rabi'um, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Insyaallah kita lanjutkan saja ya. Tidak apa-apa yang kita lanjutkan besok. Masih berkaitan dengan keutamaan sahabat, yang kemudian dilanjutkan tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga setelah 4 itu. Ya, siapa aja itu nanti kita sebutkan namanya. Taib, naqifu ilahuna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد